Madilog Tan Malaka, materialisme, dialektika, dan logika. Pendahuluan iklim. Mokojobi 15/6/2602. Tanggal resmi zaman pendudukan Jepang. Waktu saya menulis Madilog. Dalam perhitungan Tuan yang sekarang sedang jatuh dari tahta memerintah Indonesia, itu bersamaan dengan Don Der Dak, Juli 15, 1942. Murid bangsa Indonesia yang bersekolah Arab dekat tempat saya menulis ini, mencatat pada hari Kamis, bulan Rojab 1362. Semua memberi gambaran bahwa Indonesia belum bertanggal, berumur sendiri. Indonesia tulen belum timbul dari tenggelamnya berabad-abad itu. 11 Juli 1942 petang, saya sampai di Jakarta. Saya meninggalkan Teluk Betung pada 7 Juli. Rupanya sama dengan tanggal Ir Soekarno meninggalkan Palembang. Tetapi ada perbedaan. Kapal yang saya tumpangi cuma perahu layar, tak lebih dari 4 ton, tua dan bocor, walaupun namanya merdu bunyinya, seri Renjet. Perahu layar ini sama sekali menjadi permainan angin saja. Kalau angin dari belakang, majulah dia. Kalau dari muka, berlabuhlah dia. Walaupun dekat karang, kalau dia tak mau dibalikkan kembali atau ditenggelamkan, kapal Ir Soekarno kabarnya ditarik oleh kapal motor Jepang. Sebab itu, walaupun sama tempo berjalan dan saya 2 kali lebih dekat dari Ir Soekarno ke tempat yang dituju, saya 2 kali selama dia di jalan baru sampai. Ada lagi perbedaan. Walaupun pembuangan saya 2 kali selama pembuangan Ir Soekarno yang 10 tahun itu, dan saya sebetulnya bukan dikembalikan dengan resmi, melainkan kembali sendiri. Saya belum boleh bekerja dengan terbuka, sedangkan Ir Soekarno sudah diberi izin buat membikin propaganda dalam sinar matahari, diterbitkan oleh Kepala Bagian Umum dari Barisan Propaganda Dai Nippon Palembang dalam nomor 49 Kajobi atau Selasa 23/6/2602 dalam artikel di barisan depan, Tuan Soekarno anjurkan pada rakyat Indonesia bekerja bersama-sama sekuat-kuat tenaga dengan Dai Nippon. Sebab hanya dengan bekerja bersama-sama dengan Nippon, kita akan dapat mencapai cita-cita kita, Indonesia Raya, dalam lingkungan Asia Raya. Senin 13 Juli. Jangan takut sama angka 13. Ir Soekarno berjabat tangan dengan DRS Muhammad Hatta, pemimpin nasionalis Indonesia yang pandai, terpelajar, berani, tahan dan rela menderita kesulitan hidup, yakni sampai Jepang masuk. Di samping gambar tertulis, Ir Soekarno dan DRS Muhammad Hatta berjabatan tangan sebagai pengakuan bekerja bersama-sama guna masyarakat. Dengan hampa tangan saya cari tulisan kedua. Pemimpin tadi
yang bersangkutan dengan persoalan 1. Bagaimana tata negara Asia Raya? 2. Bagaimana kedudukan Indonesia Raya dalam Asia Raya cetakan militer Jepang itu? 3. Bagaimana tata cara Indonesia merdeka sendiri? 4. 5. Ad infinitum, yakni tidak berhenti seterusnya. Kesimpulan, kedua pemimpin nasionalis sudah mulai menjalankan cita-citanya. Ialah di bawah ujung pedang samurai. Akhirnya, perbedaan yang ketiga, sedangkan kedua pemimpin tersebut disambut dengan kegirangan oleh pengikutnya secara resmi. Seperti Balfour yang terkenal tinggal di lubang yang dibikinnya di bawah air itu. Saya masuk mesti memakai segala anggota keawasan yang memang sudah terlatih dalam pelarian yang lebih dari 20 tahun lamanya. Apabila kelak sudah pasti bahwa golongan kelas yang saya pertahankan selama ini boleh menjalankan haknya, maka barulah kelak saya akan meninggalkan sarang. Tetapi sarang sekarang memang lebih baik tempatnya dari yang sudah-sudah. Letaknya tidak lagi di Tiongkok atau di tepi tapal batas jajahan Belanda. Walaupun di Indonesia juga seperti pada 4 tahun yang lalu. Tetapi di tengah-tengah rakyat dan kaum yang sebentuk badan dan mukanya dengan saya, dan yang lekas saya bisa mengerti perkataan dan tingkah lakunya. Tetangga saya tidak lagi mencurigai siapa saya dan dari mana saya datang. Sebab bentuk badan, muka, dan bahasa semuanya sama. Dari sini, saya bisa mempelajari sikap dan perbuatan tentara Jepang, serta sikap dan perbuatan pemimpin Indonesia Raya dalam lingkungan Asia Raya. Tetapi saya tidak boleh mengharapkan lebih dari mempelajari saja. Saya kenal rakyat jelata Jepang di masa damai. Mereka tahu membedakan yang buruk dengan yang baik tentang hal yang datang dari barat. Mereka bersifat berani dan berlaku ramah tamah terhadap bangsa lain. Tetapi tentara Jepang yang sekarang mengawasi musuh dengan pedang terhunus dan sering hilang kesabaran terhadap kaum pekerja bangsa Indonesia. Tidak satu organisasi yang patut diajak berembuk tentang politik yang berdasarkan keproletaran. Ketua Kota Jakarta, Haji Dahlan Abdullah, ini duduk sebangku dengan saya ketika belajar di Indonesia dan sering sekamar tidur dan makan di Indonesia dan Eropa. DRS Muhammad Hatta bukan asing buat saya. Saya belum bertemu muka dengan IR Soekarno, tetapi perkataan simpati terhadap saya dulu banyak saya baca. Ketiganya mereka ada di sini, dekat, dan kalau saya menemui mereka, saya bisa menambah pengetahuan saya. Sedikitnya tentang Indonesia yang saya tinggalkan begitu lama. Dengan pertolongan mereka, saya bisa ambil kembali uang saya yang dulu tersimpan dalam bank Belanda, Javasche Bank, sebelum pergi ke luar negeri. Saya bisa longgarkan kehidupan saya, dijumpai keluarga saya yang masih hidup, dan mencari kuburan ibu dan bapak yang keduanya meninggal di waktu saya bertualang. Tetapi tentu susah.
mungkin mustahil buat saya melalui pagar besi Dai Nippon berkeliling rumah mereka. Seandainya bisa, tentulah sarang saya tak akan aman lagi. Begitulah iklim, suasana politik ketika saya mulai melahirkan Madilog di atas kertas. Saya berada di tengah-tengah rakyat jelata Indonesia, dekat keluarga dan para sahabat. Tetapi keadaan dan paham saya memaksa saya tinggal sendiri di tengah-tengah masyarakat yang sering menyebut-nyebut nama, tetapi tak mengenal rupa saya. Terbitlah mulanya pertanyaan dalam diri saya. Buku manakah yang pertama mesti ditulis yang paling cocok dengan keadaan diri dan luar diri saya? Ada 3 buku yang sudah bertahun-tahun saya kandung dalam pikiran, tetapi belum bisa dilahirkan. 1. Hukum kaum proletar berpikir, yang sekarang saya namai Madilog. 2. Federasi Asliya ialah potongan dari Asia Australia, yakni federasi dari segala negara pada jembatan antara Asia dan Australia, dengan kepalanya di Asia dan Australia. 3. Beberapa pengalaman saya yang boleh menjadi pengetahuan dan nasihat buat mereka yang suka menerima. Dalam keadaan biasa, ketiganya dapat dicetak pada satu waktu, yaitu sedikit-sedikit, karena memang isinya sudah terkandung, cuma belum diatur, sebab waktu dan tempat selama ini tak mengizinkan buat menerbitkan. Dalam hal menghasilkan buah pikiran, kita juga berjumpa dengan soal-soal seperti yang dijumpai kalau orang menghasilkan barang dagangan. Orang tidak saja mesti memikirkan perkara belanja atau ongkos buat menghasilkan, tetapi juga perkara permintaan orang banyak atau demand. Ongkos boleh saya cari. Di Tiongkok, saya mempunyai pekerjaan sendiri. Ketika kapal terbang Jepang sampai di Amoy penghabisan bulan Agustus 1937, saya mesti tinggalkan School for Foreign Language yang saya dirikan sendiri, yang pesat majunya itu. Saya mesti pindah ke selatan, terutama sebab semua murid saya lari dan penduduk Amoy cerai berai. Di Singapura, dalam masyarakat Tionghoa dengan nama dan paspor Tionghoa, sudah tentu di luar pengetahuan Inggris yang asik mencium jejaknya saya. Saya beruntung bisa memanjat dari sekolah rendah sampai sekolah menengah tinggi yang tertinggi di Asia Selatan, yaitu Nanyang Chinese Normal School atau NCNS. Di sini saya menyamar sebagai Tan Ho Seng, jadi guru bahasa Inggris, sampai sekolahnya ditutup ketika Jepang masuk. Jadi kalau perkara ongkos saja saya dapat mencetak buku-buku yang perlu. Pendapatan uang saya sebagai guru bahasa Inggris siang dan malam lebih dari cukup buat diri sendiri. Tetapi perkara pembagian ada lain hal. Ini rapat tergantung pada kekuatan di luar diri saya. Walaupun dari tahun 1925 sampai 1935, otak saya seolah-olah lumpuh karena kesehatan sangat terganggu. Tetapi karena permintaan banyak, saya dalam kesehatan dan keamanan hidup amat terganggu dan terpaksa saja lari ke sana sini
bisa juga menjelaskan naar de Republik Indonesia, masa aksi dan semangat muda. Semuanya perlu buat nasihat pada pergerakan di Indonesia. Sukarnya perhubungan dan dijauhinya tempat saya, maka sedikit sekali buku-buku itu sampai di tangan yang dapat pertanggungjawabkan di Indonesia. Barangkali 99% dari semua buku tersebut masih cerai-berai atau lapuk di luar Indonesia. Tetapi di mana sampai hasilnya ada juga menyenangkan. Demikianlah sesudah saya sendiri ditangkap di Hong Kong pada penghabisan tahun 1932. Inilah yang ketiga kali dan semua teman seperjuangan ditangkap di Singapura dan digulkan. Maka perhubungan saya dengan sahabat dan teman seperjuangan di semua tempat sama sekali terputus. Berapa kali saya coba mengadakan hubungan dengan rakyat Indonesia dari Singapura, tetapi semuanya itu gagal. Di Singapura, di tahun 1937 sampai 1942, saya saksikan dan sedih bagaimana besarnya kesulitan yang dihadapi oleh rakyat dan proletar dalam hal mendirikan susunan politik. Terlebih-lebih pula dalam hal mengatur susunan tersembunyi. Jauh terbelakangnya Indonesia dalam hal mengatur susunan tersembunyi dari Tiongkok umpamanya. Saya percaya permintaan kepada buku-buku yang ada cukup keras, serta nafsu dan keberanian buat mencari atau membagikan buku-buku terlarang cukup besar. Tetapi rakyat Indonesia belum lagi sanggup mengatasi tamparan reaksi Belanda. Percumalah kalau buku itu dicetak, walaupun semua alat pencetak dan ongkosnya bisa didapat. Sehubungan dengan itu, terpaksalah saja mengundurkan maksud saya bertahun-tahun sampai sekarang. Banyaknya proletar mesin dan tanah di Indonesia dan kekuatan yang tersembunyi memang sudah cukup kuat buat merebut kekuasaan dari imperialisme Belanda. Tetapi didikannya masih sangat tipis dan tidak cocok dengan keperluan dan kewajiban kelasnya di hari depan. Mereka kekurangan pandangan dunia, Weltanschauung, kekurangan filsafat. Mereka masih tebal diselimuti ilmu buat akhirat dan tahayul campur aduk. Mereka tidak sadar akan kekuasaan kelasnya. Belum insaf sendiri bahwa tidak dengan pertolongan proletar mesin, semuanya percobaan buat merebut dan membentuk Indonesia merdeka adalah perbuatan sia-sia belaka. 20 tahun dulu saya sudah yakin akan kekuatan kaum proletar yang tersembunyi itu. Kini tidak kurang, malah lebih yakin dari itu. Filsafat kaum proletar memang sudah ada, yaitu di bara. Tetapi dengan menjalin semua buku dialektis materialisme dan menyorongkan buku-buku itu pada proletar Indonesia, kita tidak akan dapat hasil yang menyenangkan. Saya pikir otak proletar mesin Indonesia tak bisa menerjemahkan paham yang berurat dan tumbuh pada masyarakat Indonesia dalam hal iklim, sejarah, keadaan jiwa, dan idamannya.
Proletar Indonesia mesti setidaknya dalam permulaan ini mempunyai pembacaan yang berhubungan dengan pahamnya sekarang. Pembacaan yang kelak bisa menjadi jembatan kepada filsafatnya proletar barat. Saya percaya ada otak di Indonesia sekarang yang lebih terlatih dari saya dan pena yang lebih tajam dari pena yang berkarat. Karena tidak dipakai lebih dari 10 tahun belakangan ini, akhirnya ada ahli bahasa Indonesia yang bisa lebih tangkas merebut jiwa dan semangat Indonesia dari bahasa saya yang terpendam di luar negeri dalam lebih dari setengah umur saya. Tetapi karena otak, pena, dan bahasa semacam itu saya belum lihat keluarnya, maka terpaksalah saya memelopori. Tentulah saya berharap akan hati lapang dan sikap menolong memperbaiki dari pihak umum kalau berjumpa dengan kesalahan.